Halo, selamat siang, Hussein. Coba dinyalakan audionya dulu, Hussein. Sepertinya belum kedengeran Oh iya, selagi. halo. Oke, sekarang sudah kedengeran. Thank you, Hussein, sudah bergabung. Gimana kabarnya, Hussein? Baik. Kemarin Hussein setelah libur berapa hari ya? 1 bulan. Kemarin Iya. gimana kegiatannya, Hussein, waktu liburan? eh Coba ceritain Nggak sama Miss. Biasanya kegiatannya apa kalau ngapain? pas lagi liburan gitu? Bangun, salat Mm-mm. subuh, main HP, terus Main HP? eh, main bareng sepupu. Oh, Gitu ada doang sih. sepupu juga. Kadang jalan juga. Sepupunya, jalan-jalan juga. Ini Husen sudah kembali di rumah Iya. lagi atau masih mudik? Iya, sudah balik Sudah ke kembali Jakarta lagi lagi dah. ya? Oh, dia kembali ke Sudah. Jakarta lagi ya. Oke, Husen. Wah, berarti di Jakarta sekarang ada sepupu juga atau sepupunya? Nggak ada. Di sini cuman Oh, saudara paling saudara ya yang. yang di Jakarta ya. Oke, berarti ada Husein terus saudara-saudara Hmm, Husein ternyata ada yang di Jakarta juga ya. Karena mungkin dari mama ya yang dari Jakarta ya. Mama atau papa yang dari yang Jakarta? di Jakarta dari aba, dari Oh aba, iya dari Abah. dari aba. Oke, Iya gitu. Husein berarti lengkap ya. Ada rame lah, ada saudara gitu di Jakarta. Oke deh Husein ya. Hari ini kita akan belajar lagi dan selamat datang di kelas Python Start 2 Algonova Husein ya. Setelah kemarin kita menyelesaikan Python Start 1, terakhir kali kita membuat project final itu ya Husein ya. Lalu Husein mempresentasikan kepada Miss dan juga sama Mama ya waktu itu ya. Masih ingat Husein dulu kita bikin project apa waktu itu? Terakhir Buat tuh game ya, game? game Arkham Knight. Ya, betul. Arkham Knight. Wah, Husain pinter nih, masih inget ya. Oke deh, Husain nanti kita di Python Start 2, nanti kita akan review dulu materi dari Python Start 1 ya, supaya nanti Husain akan siap untuk membuat project-project pada Python Start 2. Jadi di Python Start 2 nanti ada review materi, kemudian nanti mulai lesson kelima, kita udah mulai membuat project-project gitu. Jadi di Python Start 2 lebih banyak projectnya. Nah, jadi hanya review-review materi aja tuh pas awal-awal, terus diperbanyak ke latihan projectnya. Itu untuk Python Start 2. Kalau di Python Start dulu kan Husen mempelajari materi lebih banyak ya, karena itu adalah basic-basic dulu nih sebelum Husen nantinya bisa membuat project, ya pastikan Husen nanti bisa mempelajari dasar-dasar dulu, paham betul gitu. Nah, sebelum itu, Miss akan membagikan layar dulu ya. Kita share screen dulu. Eh, Oke, nih sebenarnya materinya reviewnya nggak terlalu banyak nih Husen. Husen masih ingat di dalam Python itu biasanya kita ada latihan soal untuk benerin kode yang error ya. Masih ingat ya Husen ya. Jadi ada kode yang Iya. disediain ya. Terus habis itu Husen diminta untuk memperbaiki kode yang masih error. Istilahnya adalah debugging ya. Debugging itu adalah memperbaiki kode yang error. Nah, itu biasanya seorang programmer tidak luput dari error biasanya. Nah, makanya Husen harus mempelajari supaya nantinya bisa memiliki skill yang mumpuni untuk memperbaiki error. Karena error itu adalah teman baiknya programmer ya. Jadi it's okay kalau ada error, kita akan tangani masalah-masalah tersebut. Contohnya di sini ya. Apa saja nih? Makanya di sini materinya judulnya adalah exception handling. Nah, ini adalah memperbaiki case-case yang masih ada problem, masih ada errornya gitu. Nah, sebelum itu masih sama ya Husen ya. Di sini nanti di Python Start 2 Husen akan bertemu dengan Emily sebagai project manager kita. Kemudian ya, selain Emily ada juga James. Dia adalah developer senior. Nah, nantinya Husen di sini akan membantu mereka untuk benerin kode-kode yang masih error pada project-project yang ada di sini ya. Kemudian di sini kita akan mulai langsung saja pada review tentang jenis-jenis data. Ya, nih Husen masih ingat jenis-jenis data di dalam Python? Kita slideshow ya, biar kelihatan lebih jelas nih.
Apa jenis data yang masih Husen ingat di Python Star 1? Jenis data apa yang Husen masih nempel nih di kepala? Jenis datanya ya, seperti yang ada di layar ini. Coba Husen boleh bantu sebutkan ya. Jenis data yang sudah pernah Husen gunakan. Ada apa saja? Data Oke. INT. Iya, betul. INT itu bilangan bulat ya, Husen ya. Betul, pintar Husen. Iya. INT ya, integer itu adalah sebuah bilangan bulat. Contohnya, bilangan bulat itu angka apa saja, Husen? Coba Husen sebutkan 3 angka bilangan bulat. Mis kasih Eh, contoh. 1, 2, 3. Coba Husen lanjutkan. 4, Iya. 5, 6. Iya, oke, good. Nah, itu Husen. Intinya, kalau bilangan bulat itu tidak ada komanya. Nah, kalau ada koma, dia masuk ke jenis yang kedua, yakni bilangan desimal, atau kita sebut dengan istilah float. Nah, di dalam Python ada istilah float itu yang ada koma-komanya seperti itu. Misalnya 1,5, 2,3, kayak gitu-gitu. Kalau disebutkan seperti itu contohnya, berarti dia masuk yang bilangan bulat, bilangan desimal ya, bilangan desimal atau float gitu. Nah, lanjut lagi berikutnya. Setelah bilangan bulat dan bilangan desimal, ada juga tipe data string. Nah, tipe String. data string Iya. itu masih ingat, Husen penulisannya harus dikasih tanda apa biasanya? Dikasih Kutip. tanda kutip. Iya, betul banget, Kutip. pinter. Iya, Husen. Tanda kutip. Kalau ada sebuah string, kita tandai dengan tanda kutip. Nah, kemudian dalam penulisan string, setelah tanda kutip juga sebuah kalimat. Dia adalah sebuah kalimat, sebuah kata-kata. Dia tidak bisa dioperasikan seperti bilangan bulat. Misalnya di sini ada angka 256. Dia bisa disebut string. Nah, kenapa kok 256 string, Miss? Karena di sini ada tanda petik. Maknanya mungkin dia bukan sebuah bilangan bulat yang akan dikalikan, tapi misalnya dia adalah informasi nomor rumah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kan tidak bisa dikalikan ya, karena dia adalah sebuah kode gitu. Nah, tergantung dari case-case-nya. Kalau 256 di sini merupakan berapa kilogram? Nah, gitu berarti bisa dikalikan karena dia sebuah nominal yang bisa kita operasikan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, dan lain-lain. Nih, seperti waktu di matematika ya, Zen ya. Kita ketemu penjumlahan, perkalian, pengurangan, gitu-gitu sama seperti pada bilangan bulat. Oke, lanjut lagi. Berikutnya kita akan review tentang fungsi. Nah, kalau fungsi ini ada beberapa contoh yang sudah pernah Husen pakai. Coba Husen boleh sebutkan 1 atau 2 fungsi yang sudah pernah Husen pakai. Print. Ya, oke, good Husen. Lalu ada lagi fungsi apa lagi? Input. Input. Oke, good job Husen ya. Kemudian kita bahas ya dari fungsi print dulu. Fungsi print itu seingat Husen digunakan untuk apa? Fungsi print digunakan untuk Buat memunculkan kata. ya memunculkan kata, betul, mencetak data. Kemudian kalau fungsi input menurut Husen digunakan untuk apa nih biasanya? Untuk memasukkan hasil itu bisa bikin kita masukin kata. Oke, good job. Husen masih ingat ya, pintar. Nah, betul banget Husen. Jadi kalau fungsi print untuk mencetak data, bisa sebuah kalimat ya, bisa sebuah angka gitu. Kemudian ada juga fungsi input. Fungsi input itu digunakan untuk seperti kata Husen tadi, untuk memasukkan data ya. Input itu digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk string bisa, dalam bentuk bilangan bulat juga bisa. Tergantung dari yang kita inginkan gitu. Lanjut lagi berikutnya. Oke, Usen masih ingat ya. Nah, kalau di sini ada sebuah fungsi print contohnya, lalu ada fungsi input. Nah, kalau name di sini merupakan apa nih, Usen? Kita sebut apa biasanya dia? Huruf pertamanya V. Masih ingat, Usen? Name merupakan contoh sebuah apa? Sesuatu yang bisa untuk menyimpan data. Sebuah data. Sebuah data. Kata kuncinya sebuah data. Bukan banyak data, tapi sebuah. Hanya satu aja. Sesuatu yang bisa kita simpan untuk menyimpan satu buah data disebut dengan variable, ya, udah kan?
Oh Variable. iya, Iya, masih inget ya oh, Husen iya. ya. Iya. Mungkin dulu karena Iya. Husen waktu membahas materi variable belum sama Miss Oksa. Jadi mungkin Husen penyampaiannya beda ya, pengertiannya, Iya, definisinya. dulu Tapi, kalau dulu biasanya variabel tuh disebutnya kotak sama guru iya. sebelumnya. Oke, betul. Kayak, Iya. Kotak, iya. Variable itu disebut sebagai kotak yang menyimpan sesuatu yang bisa menyimpan data. Kotak tersebut kita beri nama ya. Misalnya di sini name. Kemudian kita akan simpan sesuatu tersebut di dalam kotak tersebut. Oke, betul. Husen masih ingat nih berarti ya. Betul banget. Variable bisa kita sebut sebagai kotak. Nah, bayangkan variable itu adalah sebuah kotak yang hanya dapat menyimpan satu data saja. Nah, sehingga kalau Husen punya kotak tersebut, yang awalnya kita isi dengan nilai yang pertama nih, ya, angka 5 misalnya. Kemudian Husen ingin menyimpan lagi angka 7, maka angka 5-nya ini akan tetap disimpan di dalam kotak atau kita keluarkan, Husen. disimpan dalam kotak. Disimpan atau dikeluarkan? Dikeluarkan, Husen. Kenapa? Karena akan Ah, diperbarui dengan nilai yang baru. oh, Iya, jadi misalnya nih Husen, kita punya nilai apa ya? Nama variabelnya kita kasih nama name misalnya ya. Di sini contohnya name. Name sama dengan 1. Kemudian kita tulis lagi name sama dengan 2. Maka nilai yang kita gunakan adalah nilai yang terbaru. Bukan yang pertama tapi yang kedua, yang terbaru ya. Jadi, misalnya kalau itu sebuah oh, kotak, awalnya kita kasih angka 1, terus habis itu kita punya nilai lagi angka 2. Nah, angka satunya kita keluarin dulu, biar angka 2-nya bisa masuk, gitu. Ya, bisa diterima, Usain? iya, Oke, iya. bisa ya, tentang variabel ya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu sama Usain? Apa ada yang mau dikonfirmasi terkait fungsi, variabel, dan jenis data? Nggak ada, Belum ada? belum Oke, ada. belum Iya, ada ya. Kalau belum ada, kita akan lanjut lagi. Oke, good job, Husen. Berikutnya, kita akan review tentang apa lagi nih? Sepertinya ada fungsi-fungsi lain seperti fungsi print dan input. Husen ya, ada fungsi str untuk mengubah menjadi bilangan menjadi sebuah string ya. Kemudian ada fungsi int digunakan untuk mengubah menjadi bilangan bulat. Nah, lalu ada fungsi apa lagi? Selain int, str, print, input, ada lagi? Apakah ada lagi fungsi yang Husen ingat eh, untuk membuat fungsi kita gunakan apa Husen? Def ya. Dulu waktu pernah membuat fungsi itu kita gunakan def. Oke, iya, Husen. Nah, itu adalah beberapa fungsi ya yang sudah pernah Husen gunakan. Gitu. Nah, berarti belum ada pertanyaan ya, Husen ya, untuk materi ini. Kalau belum ada, iya. Husen bisa mulai untuk membuka platform algoritmix-nya ya. Kita buka di sana. Oke, Miss stop Oke. share dulu. Oke, Husen. Nah, nanti kalau ketemu beberapa materi baru, nah itu nanti kita akan bahas juga ya. Ada beberapa materi yang sudah pernah Husen pelajari sebelumnya di Python salah satu, tapi mungkin perlu direview lagi. Nanti Miss akan perlu review lagi, nggak apa-apa. Miss akan review ulang. Kalau Husen mau bertanya ya, silakan ditanyakan yang mana aja boleh. Gitu. Oke, lanjut di Python Stat 2. Iya, betul. Data Structures, lesson 1, nomor 1 itu ya. 5 dari 5 tes. Oke, kita mulai di sana, Hussein. Oh, iya. Iya, oke. Oh iya, ada jenis looping juga, Hussein, nantinya. Nanti kita bahas ya, looping ya. Nih, ada cocokkan interkonstruksi dengan fungsinya, Hussein. Nah, menjalankan perintah sambil menghitung jumlah pengulangan. Menjalankan perintah sambil menghitung jumlah pengulangan. Oh iya, Husen. Jadi pada looping itu ada dua jenis ya, Husen ya. Itu dulu kita pernah belajar tentang while dan for loop. Nah, jadi ada for loop dan while loop. Perbedaan antara while dan for, apakah Husen masih ingat waktu itu? Apakah sudah pernah disampaikan sama Miss sebelumnya Eh, perbedaannya? Kayaknya pernah Misal, deh, cuman pernah. lupa.
Oke, ya coba Miss sampaikan ulang ya. Jadi perbedaan antara while dan for. Kalau while itu kita gunakan ketika kita tidak tahu berapa kali harus mengulang. Ya, kita tidak tahu berapa kali jumlah yang harus kita ulang gitu. Misalnya, kalau kita tahu ya, misalnya ingin membuat sebuah kata hello world sebanyak 1.000 kali. Nah, kita tahu sebanyak 1.000 kali itu tadi. Maka itu masuknya adalah yang kedua, for loop. Jadi kita tahu, kalau for itu kita gunakan ketika kita tahu berapa kali kita harus mengulang. Nah, kalau while kita akan menggunakan ketika tidak tahu berapa kali kita harus mengulang. Oke, bisa ditangkap Husen perbedaan while dan for? Bisa. Bisa ya. Oke, lanjut lagi Husen. Berikutnya, misalkan bahas dulu mulai dari nomor satu. Oke, Husen coba boleh cocokkan nih. Ada loop, ada ekspresi logis, ada operator bersyarat. Nah, ini kalau operator bersyarat itu kemarin ada if, elif, else itu ya. If else, kalau Eh, ada dua condition, Husen pakai if else. Kalau ada tiga condition, Husen pakai if, elif, dan else. Kalau ada empat condition, pakainya if, elif, elif, else. Nah, itu ya. If else penulisannya sejajar ya. Nah, itu ada indentasinya. Husen juga perlu ingat-ingat lagi. Nanti kita akan contohkan pada case-case setelah nomor satu itu. Oke, ini Husen boleh coba hubungkan dulu ya. Ya, kita match dulu, cocokkan. Algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang memiliki namanya sendiri disebut dengan fung. Iya, fungsi. fungsi, betul. Kemudian, nah kalau ekspresi yang mengambil nilai true atau false. Nilai true atau false. Operator bersyarat ya. Eh, Ekspresi yang mengambil nilai true atau false oh itu ini ekspresi logis, ya betul. Ekspresi logis itu logis. contohnya seperti apa, Husen? Ekspresi logis. Masih ingat? Ada and, ada Eh, or itu ya. Nah, ada and, ada or. Oke, lanjut oh lagi. iya. Iya, Husen. Ini sudah pernah dipelajari waktu itu. Gak apa-apa. Nanti kita bahas lagi. Pilihan perintah tergantung pada apakah kondisinya benar. Dia looping ya, loop. Nah, ini maksudnya loop yang loop aja nih berarti dia well atau for nih, Husen. Nah, kalau Eh, seperti ini dia well or. maksudnya. Oh, Well ya, kenapa well? Karena dia akan terus berulang selama kondisinya itu benar. Jadi tidak tahu berapa kali harus mengulang. Kalau kondisinya yang diinputkan oleh customer itu oleh pengguna salah terus gitu ya, benar terus. Nah, maka dia akan terus berulang, tidak akan berhenti. Nah, jadi kita tidak tahu berapa kali harus mengulang ya, tak hingga. Jadi masuknya while. Kalau yang kita tahu berapa kali harus mengulang, nah, itu masuknya berarti yang for. iya perlu. Kalau yang tahu itu berarti for loop. Menjalankan perintah saat kondisinya tetap benar itu loop ya. Ini masuknya sini. Kemudian pilihan tunggu sebentar, Rusen. Kita baca lagi ya. Pilihan perintah tergantung pada apakah kondisinya itu benar. Nah, itu operator bersyarat, betul ya, betul. Seriusan. Ya, ini benar ini. Kemudian kita coba answer ya. Sepertinya udah benar nih. Kita cek lagi. Oke, good job, Hussein. Lanjut lagi. Nomor 2. Kita klik next. Nah, latihan mengetik lagi nih. Oh, Nomor 2 ya. Latihan mengetik lagi. Oke, good. Pemanasan dulu ya, Hussein ya. Oke. Lalu print. Kemudian ada selamat. Nah, ini ada else.
Oke, good job, Husen. Lanjut di nomor 3. Nah, ini masih sama nih. Di sini ada latihan mengetik lagi. Oke, Kenapa ya? bisa ini. Ini tapi pink ya. Coba kalau di enter gimana, Husen? Di enter. Nggak bisa juga, enak. Kita coba di backspace dulu, di Kalau di delete dulu. Kita cek lagi ya. Mungkin ada yang kelebihan. delete juga nggak bisa. Oh, ini berarti nge-freeze. Coba Husen di refresh dulu. Refresh dulu. Iya, kita refresh. Kadang nge-freeze gitu ya. Kita refresh aja. Kejar input, oke. Jumlah siswa. Oke, good job, Husen. Lanjut nomor 4 ya. Berikutnya, tambahkan ke program nih. Masih ada yang kurang ya kodenya ya. Nah, outputnya di sini munculnya seperti yang di kotak itu kanan, Zain ya. Pada tahun berapa Perang Dunia II berakhir, kemudian diinputkan, lalu masukkan lagi ya, tulis nomor jawaban yang benar. Nah, ini jadi kita meminta pengguna untuk memasukkan data dalam bentuk integer ya. Nih, dalam bentuk bilangan bulat, dalam bentuk angka. Maka Usen bisa gunakan fungsi in nantinya. Di sini sudah ada jawaban. Nah, ini masih kurang fungsi apa itu? In ya. INT. Yang iya betul INT. Ditulis di mana Husen? Sebelum input ya. Oh Sebelum iya. fungsi input. Ya, jadi INT kurung buka input gitu. Baru setelah itu kita tambahkan condition nanti. If else ya, kita pakai if else. Lanjut lagi. If, langsung if ya? Iya, kita pakai if. If, nah di sini ada beberapa condition, Husen. Kita coba lihat di soal sebelah kanan ya. Siswa Dua. menunjukkan nomor, iya betul, menunjukkan nomor jawaban yang benar. Jika nomornya benar, maka program akan menampilkan benar. Jika nomornya salah, maka itu salah. Nah, jadi yang jawaban yang benar di sini ketika dia menjawab angka 3 ya, Susan ya. Contohnya di sini Iya. benar nih. Berarti kita pakai if yang pertama, if answer atau if itu jawaban ya. If jawaban sama dengan 3, maka dia akan print benar. Nah, itu untuk if yang pertama. If jawaban penulisannya titik duanya Oh nanti iya. iya, Susan. If jawaban Hmm. if jawaban sama dengan Ini berarti sama dengan dihapus dulu ya? Ini iya, titik duanya. titik duanya dihapus dulu. If jawaban sama dengannya double ya, karena sebuah operator. Nah, jadi sama dengan 3,2 baru dia print benar gitu ya. Print benar. Hmm. Benarnya nulisnya sama seperti yang ada di sini itu. Benar. Iya. Nih, gini. Oke, benar B-nya kapital, lalu ada tanda serunya.
Oke, good, Husen. Kemudian printnya ditaruh di baris berikutnya. Kenapa, Husen? Masih ingat penulisan if else, Husen? Ya, Iya. if jawaban sama dengan 3.2, baru print. Nah, jadi setelah angka 3 ini Husen tambahkan titik 2. Nah, tadi Husen sudah menambahkan titik 2. Nah, itu udah benar. Tapi tinggal kita tambahin di paling akhir aja, gitu posisinya. Oke, good. Husen, titik 2. Ya, titik duanya menulisnya langsung setelah angka 3 ya. Kenapa, Husen? Nah, karena tidak ada spasi seharusnya di sana. Iya, titik 2. Iya. Nah, itu. Oke, good, Husen. Sekarang kita tuliskan else. Nah, else. Else tulisannya ya, else sudah titik 2. Sama seperti tadi. Else titik 2. Print Satu, dua, salah. empat. Oke, tunggu sebentar. Bis kasih Oh, ini ya, contoh penulisannya ya, indentasinya. Ini perlu Miss bahas juga deh. Habis ini nanti kita bahas lagi ya, Usen ya. If else. Nah, contohnya seperti ini, Usen. If oh, jawaban sama dengan 3, maka dia akan print benar. Lalu else, print pada 1900 nih, salah pada 1945 gitu. Bisa di copy dari sini Usen. Nih, sebelah kanan itu ya. Pada soal. Ya, oh ya. dari salah, titik, kemudian pada 1945. Oke. Nah, Eh, Usen. sini kok. Terus kurang apa lagi tuh? Saya bisa cek lagi yang masih kurang apa. Ada nggak ya? Kita coba cek lagi ya. Kita play. Sekarang kita coba kita play. Apakah masih ada bad input? Nanti kalau bad input kita perbaiki. Oke, good. Coba dituliskan. Oke. Satu. Nah, Oke, good job Hussein. Lanjut lagi berikutnya ya. Lanjut di nomor 5. Nah, ini sama nih. Masih pakai while. Nah, ini pakai while, kemudian ada fungsi yang akan kita pakai untuk membuat menjadi karakternya huruf kecil. Kita pakai fungsi lower di sini. Ini ada fungsi lower nih, Husen ya. Masih ingat ya? Dulu fungsi lower kita gunakan ketika Husen ingin mengubah huruf atau alfabet ya menjadi huruf kecil seluruhnya. Kita bisa pakai lower. Lalu ada print, kita gunakan untuk mencetak, input untuk memasukkan data. Oke, kita lanjut Husen di sini. Tambahkan ke program. Di situ ada looping beberapa kali ya. Kalau kita perhatikan pada output ini kan dia muncul pertanyaan terus-menerus ya, Husen ya. Tidak hanya satu kali. Nih, siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer? Itu pertanyaan pertama. Kemudian dijawab Bernard Shaw misalnya. Lalu muncul lagi pertanyaan yang kedua. Yang menulis petualangan Tom Sawyer? Well, Walter Scott. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang menulis petualangan Tom Sawyer lagi. Nah, ini dia akan looping terus-menerus. Nah, jadi Husen bisa tambahkan menggunakan while loop. Nah, karena kita tidak tahu seberapa kali kita harus mengulang ya. While answer tidak sama dengan ini kok jawabannya yang paling harusnya. Mm-mm. dicontoh di paling atas ini ada siapanya? Oh iya, betul Lusen. Jadi yang pertama, dia tidak di looping. Nah, jadi while yang pertama ini tidak, yang pertama ini, siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer itu tidak masuk pada while. Karena dia pertanyaannya muncul hanya satu kali saja. Nah, yang berulang itu yang mana Lusen? Yang menulis petualangan Tom Sawyer ini. Nah, dia terus berulang. Gitu. Yang berulang berarti nanti yang menulis petualangan Tom Sawyer. Itu yang masuk pada while. Nah, good question, Husen. Pertanyaan bagus. Nah, jadi Husen bisa mengerti nanti yang mau dimasukkan pada while itu yang mana. Berarti yang kedua ya. Yang menulis petualangan Tom Sawyer itu yang dimasukkan pada while. Kalau yang pertama tidak perlu dimasukkan kepada while loop. Oke, Husen sudah mulai paham nih tentang looping. Nah, sekarang Husen bisa tambahkan while. Kita tulis while
Mm-mm. Answer tidak sama dengan, jawabannya seharusnya apa ini, Huzen? Mark Twain ya. Ternyata ketika diinputkan Mark Twain, dia akan berhenti. Nah, artinya jawabannya adalah Mark Twain di sini. Nah, jadi kita bisa, Pakai iya, if well, else. answer. Kalau mau pakai if else bagaimana, Usen? Berarti Mm-mm. if else dulu berarti. Mau pakai if else? Sepertinya banyak cara, Husen ya. Atau Miss akan beri contohkan untuk referensi kodenya ya dari Miss ya. Nanti Husen Eh, bisa jadikan sebagai referensinya. Oke, ini Husen. Nanti kalau Husen mau bikin versi punya Husen sendiri juga, it's okay, boleh. Nanti boleh untuk menambahkan referensinya untuk Husen. Nah, di sini Miss apa ini pakainya? Ada variable attempts ya. Variable attempts itu nanti dia digunakan untuk menambahkan di sini ya. Attempts plus sama dengan satu, dia terus bertambah nih. Jadi di sini ada while answer tidak sama dengan Mark Twain ya. Jadi kalau yang diinputkan oleh pengguna jawabannya bukan Mark Twain, maka dia akan terus berulang. Ya, yang berulang itu muncul pertanyaan, yang mana yang menulis petualangan Tom Sawyer itu pertanyaan yang akan terus muncul berkali-kali kalau jawabannya belum Mark Twain. Kemudian pengguna memasukkan jawabannya, lalu kita convert menggunakan fungsi lower supaya jawaban tersebut menjadi huruf kecil seluruhnya. Lalu dia akan bertambah. Nih, attempts plus sama dengan satu. Nah, yang terakhir, kalau sudah dia akan print. Jawaban dihitung setelah titik-titik kali percobaan. Nah, jadi kenapa kita pakai Artemis gitu kan pertanyaannya? Karena di sini nanti baris terakhir akan dimunculin berapa kali kita pengguna memasukkan data gitu. Jadi dia bisa sekalian menghitung berapa kali pengguna memasukkan jawabannya. Nah, misalnya percobaan yang ketiga atau percobaan yang keempat atau kelima ya. Jadi Husen bisa tahu informasinya gitu. Ya, times sama dengan satu. Lanjut lagi. Answer ya sama dengan input. Nah, kemudian kita tambahkan stringnya yang menulis petualangan Tom Sawyer. P-nya huruf kapital atau huruf kecil, Husen? Coba kita cek kembali. Nah, itu dia. kapital. Iya. Tom itu. Oke, lanjut lagi, Husen. Huruf kapital dan huruf kecil kita cek kembali, Husen. Karena itu kalau di dalam Python sangat sensitif ya. Berbeda huruf kecil, kapitalnya juga kadang tidak bisa centang hijau gitu. Nah, jadi kita perlu cek kembali. Ini melatih ketelitian juga, Husen. Nah, berikutnya di situ ada answer, kita gunakan fungsi lower. Lalu setelah itu berikutnya Husen menggunakan attempts plus sama dengan satu. Jadi artinya dia akan terus bertambah setelah diinputkan oleh pengguna akan bertambah attempts-nya, bertambah satu. Kemudian attempts akan dimunculkan nantinya di baris terakhir. Nah, Husen bisa tuliskan ya. Ya, itu sudah nih. Kita coba ya. Kita play. Kita play sekarang, kita centang. Masih beri input apa ya? Oke, Mark Twain yang Type. diinputkan tidak sama dengan Mark Oh, Twain. kapital. Oh iya, Kapital. Mark Twain itu ya. M dan T-nya huruf kapital. Mark Twain. Attempts, kemudian Hmm? masih answer. While answer tidak sama dengan Mark Twain. Oh, bukan karena kapital ya. Ternyata selain huruf kapital ada titik dua, Usen, yang masih kurang. While Eh, penulisannya ya hmm. di akhir ada titik duanya. Oke, kita coba centang. Nah, sekarang udah bisa ya. Siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer? Kita coba inputkan, Usen. Nih, namanya bebas. Nanti yang terakhir Eh, Mark Twain. Nah, supaya mengecek kalau udah benar dia akan hijau nih. apa ya?
Hussein gitu. Hmm, Bukan Mark bukan Twain. saya. Bukan saya. Terus habis itu, Hmm, nah dia akan record berapa kali jawaban yang diinputkan oleh Hussein nantinya. Mark oh, Twain? dia harus kapital juga ya? Iya. Coba ya, kita coba lagi. Mark Twain. Loh, No? belum bisa. Kenapa ini? Mark Twain. Jawaban dihitung setelah 3 kali percobaan. Coba masukkan lagi Mark Twain, Hussein. Penasaran deh, Miss. Oh, Masih terus berulang ya. Oke, kita cek lagi Hussein pada kodenya ya. Di sini sudah ada, oke, answer sama dengan input yang menulis petualangan Tom Sawyer, kemudian answer dot lower attempts plus sama dengan 1 print jawaban dihitung setelah attempts kali percobaan answer. Apa nih Uzen yang masih kurang? Kita cek lagi ya. Input, siapa yang menulis Tom Sawyer? Kemudian ada fungsi lowernya udah ada tanda kurung ya. Lalu attempt sama dengan 1, well answer tidak sama dengan Mark Twain. Kemudian, oh bentar Uzen. Mark Twainnya kalau huruf huruf kecil lagi, kita coba ganti Mark Twain. M-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil. Klik dulu oh. yang warna pink. Mark Twain, huruf kecil. Kenapa? Karena udah di convert menjadi fungsi lower tadi ya, pakai lower berarti huruf kecil. Terus perlu cek lagi nih apa nih? Oh iya. Bisa, Hussein? Bisa ya. Iya. Tapi kenapa belum bisa hijau nih? Kita coba centang lagi, Hussein. Kita inputkan lagi ya. Kita cek lagi. Hmm. Tapi di contohnya kapital. Di contohnya huruf kapital, Mark Twain. Kenapa? Karena yang diinputkan itu adalah huruf kapital, lalu akan dikonvert sama programnya menjadi huruf kecil seluruhnya pakai fungsi lower. Nih, coba Husain inputkan dulu Iya. pakai huruf kapital boleh. Kalau inputnya itu bebas hurufnya. Tapi kalau fungsi dari kode yang kita tulis sebagai developernya, nah itu ada fungsi lower tadi. Jadi dia bisa mengkonvert yang diinputkan oleh pengguna. Mark Twain. Coba kalau Mark Twain pakai huruf kapital boleh. Spasi, Twain. Oke. Oh Nah, iya. bisa ya, Husain ya. Iya. Iya, karena yang dikonvert tadi huruf kecil. Oke, Husen, lanjut lagi. Berikutnya ya. Sekarang di nomor 6. Nomor 6, buatlah program dengan soal-soal aritmatika dan lengkapi seperti pada gambar. Nah, outputnya nanti berapa selisih hasil dari 5 dan 4 bilangan 10? Lalu berapa hasil bagi dari 10 dan 2 dan angka 11? Berapa hasil bagi dan jumlah 5 dan angka 2? Lalu hasilnya. Berarti kita bikin sebuah kalkulator gitu ya, Husen ya. Ini coba Miss kasih ini referensinya ya. Nanti kita bahas. Kalau di sini nanti kita pakai if-nya berapa kali nih, Husen? Kita pakai if nih nanti. 3 kali ya, Husen ya. Karena di sini ada 3 condition. Nah, kenapa pakai if 3 kali? Nggak pakai if else? Karena ini ada beberapa condition yang mirip. Coba Husen perhatikan. Nah, ini udah kelihatan ya referensinya ya. Di sana ada skor sama dengan 0. Nah, itu sama. Di sana sudah ada juga. Lalu kita Iya. buat variable answer yang akan menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna dalam bentuk bilangan bulat. Nah, karena di sini ada integer.
Kemudian setelah itu kita akan masukkan beberapa condition menggunakan if ya. If answernya sama dengan 10, maka dia skornya akan bertambah satu. Lalu answer diminta lagi untuk memasukkan lagi datanya. Lalu kita buat condition yang kedua. Kalau jawabannya sama dengan 17, maka skornya akan bertambah satu juga, sama ya. Lalu kalau jawabannya sama dengan yang terakhir sama dengan satu, maka skornya juga akan bertambah satu. Nah, jadi ada tiga condition, tapi perlakuannya tindakannya akan sama. Jadi kita pakai if aja gitu. Nah, kemudian print hasil skor dari tiga. Oke, saya bisa tuliskan ya. Kita coba dulu. Husen sudah pernah main Blue Cat belum di sekolah? Di Algorithmics sebelumnya sama Miss sebelumnya? Blue Cat. Belum. Blue Cat apaan? Kayak Blue belum Cat. nonton. Oke, berarti belum pernah ya. Oke, nanti kita main quiz pakai Blue Cat Husen. Ya. Nanti Miss kenalkan Blue Cat Husen. Kalau Kahoot sudah pernah pakai belum Husen? Kahoot Blue Cat. belum. Kayaknya nggak pernah Belum denger pernah. Blue Cat sih. Kalau Kahoot sudah pernah Ya, dengar? belum juga kayaknya. Belum juga ya. Oke, jadi nanti misalkan kenalkan sama Blue Cat, sama Kahoot gitu kita main kuis juga. Biar seru, biar nggak ngoding terus ya. Jadi nanti kita belajarnya pakai Blue Cat juga, pakai Kahoot juga ya, biar Husen bisa memahami materinya juga lebih dalam lagi gitu. Pakai cara yang seru pastinya, biar nggak ngantuk. Oke, dosen bisa lanjutkan lagi untuk menuliskan kode, terus setelah itu nanti kita lanjut untuk main quiz. Ini Miss kirimin linknya dulu, nanti Husen bisa cek di chat Zoom ya untuk linknya. Nanti Husen tinggal copy aja, dibuka di Google Chrome. Nah, itu terus kita join game. Ah, iya. Oke, semangat dosen, dilanjutin dulu aja. Tidak perlu tergesa-gesa. Answer, kemudian integer ya, lalu input. Berapa hasil bagi dari jumlah 5 dan 2 angka? Angka 7 ada tanda tanya. Nah itu. Angka 7 ada tanda tanya ya. Nih. Iya. Iya. Saya bisa tambahkan tanda tanyanya. Sama dengan 1. Maka skor akan bertambah 1. Print hasil skor dari 3.
Oke, dari 3. Oke, kita coba lagi, Usen. Kodenya. Oke. If-nya di sini ada berapa kali, Usen? If-nya. If-nya apakah sudah ada 3 kali? If jawaban sama dengan 10 sudah ya. Lalu if jawaban sama dengan 17 sepertinya belum ada nih, Hussein. Iya, if jawabannya sama dengan 17. Nah, itu kita jangan lupa tambahkan juga. Kalau ditambahkan 17, nah ini dia. Kita cek lagi kodenya. Oke, masih bad input di sana. Coba kita cek kembali. Ah, kurang kurung tutupnya kurang 1 di paling akhir sini. Iya. Oh, Oke. Nah, saya bisa tambahkan kurung tutup. Sekarang kita coba play lagi. Kita centang. Oke, sudah bisa kita inputkan ya. Kalau angka yang dimasukkan angka 10, 17, atau 1, maka apa yang terjadi itu? Saya coba boleh cek. Oke, 12. 1. Satu. Nah, oke, sudah bisa, Husen. Good, Husen. Lanjut lagi, satu nomor lagi tuh, nomor 7 ya. Nomor 7. Setelah itu nanti kita kuis setelah sampai bintang itu. Nah, di sini ada program yang diminta untuk menuliskan ya inputan dalam bentuk angka. Berapa banyak benua yang ada di bumi nih? Pertanyaan-pertanyaan lagi ya, Husen ya. Nah, ini coba Miss If kasih else. referensinya. Iya, betul. Pintar, Husain. Pakai if else ya. Nah, terus pakainya while loop ya, while loop. Karena kita tidak tahu berapa kali harus mengulang ya. Karena mungkin jawaban dari pengguna itu salah ya. Jadi nanti akan terus muncul lagi pertanyaannya. Nah, itu Husain boleh tuliskan kodenya. Oke, answer. Oke, Husain. Good. Jadi kalau ada if, else berarti ada 3 condition. Kalau ada if, else berarti ada 2 condition. Gitu ya, Sen ya. Tergantung ada berapa di Iya. sini. Oke. Oke, kita tuliskan. Tidak cukup. Ada lagi. Else, titik 2. Kemudian print terlalu banyak. Ada lebih sedikit. Nah, saya bisa tambahkan stringnya. Ada lebih sedikit. Kemudian answer. Oke, answer sama dengan integer input. Coba lagi. Husen sudah mulai masuk lagi pondoknya. Ah, sudah.
Sudah ya? Oke, Usen. Berarti ini pas lagi di rumah ya, Usen ya? Iya, Oke, seru dong. Usen udah mulai hafalan lagi di pondok. iya. Iya, mantap, Usen. Yang anak-anak pondok di sana itu kebanyakan dari lingkungan Husen atau ada yang dari luar kota juga? Banyak dari luar kota sih. Oh, banyak yang dari luar kota malahan. Iya, Oke, jadi malah kenalannya lebih banyak ya Husen ya dari berbagai daerah, iya. nggak hanya seputaran Jakarta situ aja. Oke, Hmm, seru. Lebih beragam budayanya. Mungkin bahasanya kan beda-beda ya logatnya. iya. Kalau dari luar kota. Lanjut lagi Husen. Australia. U-nya sepertinya huruf kapital tuh, Sen. Nah, kita ubah jadi Oh, huruf kecil ya. Australia. Kemudian Antartika. nah, Oke, kita coba play ya, kita running kode programnya. Kita centang, masih bad input di baris pertama. Nah, berapa banyak benua yang ada di bumi? Seharusnya ada tanda petik. Kenapa? Karena dia tipe data string. Berapa banyak benua oh yang iya. ada di bumi? Iya, karena dia ada pertanyaan ya, sebuah pertanyaan. Jadi perlu kita kasih tanda kutip. Tipe datanya adalah string dia. Oke, good, Hussein. Berapa banyak yang ada di bumi? Boleh dijawab nih. Angka 7, 3, 4, 5. Boleh dicoba. Coba lagi sampai angka Lima. 7 baru benar. Oke, nah ini jawabannya yang satu ya, karena udah pasti. Ada siapa aja Husen nih? Ada benua Eropa, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Oke, Husen, mantap ya. Tapi ini belum bisa hijau, kenapa nih? Kita coba cek. Eh, Sepertinya stringnya mungkin ya. Kita coba cek ya. Berapa banyak benua yang ada di bumi? Tanda tanya udah benar. Terus habis itu tidak cukup. Lalu ada lagi. Oke, kemudian print. Terlalu. T-nya kayaknya huruf kapital. kapital. Iya, Iya. betul. Kapital. Terlalu. Kapital. Kemudian kita coba cek ulang. Tujuh. Kayaknya masih belum. Kita cek kembali Uzain. Ada sedikit, ada lebih sedikit. Oke, sudah. Kemudian coba lagi ada tanda titik duanya. Coba lagi C-nya huruf kapital, lalu ada titik duanya di baris Oh, ketujuh. Iya, C-nya huruf kapital, lalu setelah coba lagi ada titik duanya. Nah, itu kita stop dulu warna pink biar bisa diedit. Ya. Kemudian C-nya kita ubah jadi huruf kapital. Nah, ini karena hanya huruf kapital aja, kurang penulisan aja. Selebihnya sepertinya sudah oke ya. Benar, nama mereka, oke kita cek kembali Usen. Eropa, Asia, Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan, Afrika, Australia, Antartika. Apalagi nih yang masih kurang? Coba kita cek kembali ya, Sen ya. Integer input tidak cukup. Ada lagi. Kemudian berapa banyak benua yang ada di bumi? Tanda tanya. Oke. Print. Ini C-nya udah kapital ya, Sen ya? Sudah ya? kayaknya udah. Sudah. Menurut Sen karena apa nih? Sepertinya sudah tepat. Coba dilihat pada soalnya lagi, Sen. Di sebelah kanan. Kita lihat pada soal di sebelah kanan.
Kita klik di sana lagi, ya. Coba kita cocokkan lagi ya. Benar, titik. Kemudian nama mereka, titik dua, Eropa, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, Antartika. Setelah Antartika itu tidak ada spasi, Hussein. Nah, ini kelebihan Oh, spasi. Ya, kayaknya gara-gara itu doang sih. Coba ya. Ini benar. Oke, benar-benar hanya karena kelebihan spasi doang ya, Hussein ya. Oke, Husen. Kita lanjutkan ke Bluecat ya. Husen coba buka bluecat.com yang ada di chat Zoom itu, Husen. Coba dilihat. Miss sudah kirimkan link. Husen bisa copy linknya. Terus kita buka di sini, Husen. Klik tanda plus. Oke. Ini Miss buat waktunya dikit aja karena waktunya udah mau habis ya. Dapat 5 menit aja nih. Ini pertanyaannya seputar materi tadi, Husen. Main game kripto nih. Kita main game kripto ya. Oke, Husen bisa klik tanda plus aja. Coba diketikkan Blue Cat gitu. Terus kodenya kita yang inputkan. Di sini Husen klik tanda plus baru yang hmm. ada di layar yang Miss coret. Nah, coba Husen klik aja tanda plus ini. Buka baru. Ini share screen-nya Husen masih di Google Chrome nih, Miss lihat. Hah? Share screen-nya Husen betul di Google Chrome. Sudah membuka Bluecat-nya atau belum Husen? Coba dibuka dulu Bluecat-nya nih. Masih belum ada, masih platform algorithmic aja nih punya Husen. Share screen-nya. Oh, nah, share kurang Oke, banget. iya. Kita share screen ulang ya. Nih, Miss inputkan kodenya di chat Zoom juga. 99111121. Oke. Nah, ini kita klik join a game, Husen, di pojok kanan atas ini ya. Join a game, lalu kita masukkan kodenya 99111121. Satunya 3 kali, kemudian 21. Oke, good. Lanjut, Husen. Nah, masih proses ya ini ya. Tunggu bentar. Nickname, tambahkan nama Husen. Oke, sudah. Kita klik next. Ya, lanjut. Nah, di sini sudah ada Husen. Oke, kita mulai ya Husen ya. Ini main kripto nih. Oke, mulai ya. Siap. Oke, kita klik. Tuh. Oke. Oke. Ingat-ingat lagi, Husen. Or, salah satu benar, dia akan benar. Oh, hmm. Menjadi string, mengubah nilai menjadi string, Husen. Ya, oke, good, Husen. Nah, kita tidak tahu seberapa kali kita harus mengulang. Selama kondisi itu benar, dia akan terus berulang. Ya, good job, Husen. Pintar. Lanjut lagi.
Ada if, elif, Ada. else ya. Lanjut lagi. Input. Good. Hah? If, else. Oh, Tuh. Kalau N salah satunya salah, maka dia akan salah. Salah satu false, maka dia akan false. Ya. Integer, hmm, good percent. true. Oke. Nah, ini diulang-ulang biar Husen ingat ya. Lanjut lagi. Oh, hmm. Waktunya mau habis ya, Sen ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, Husen, good job. Akurasinya 95% ya. Keren nih, Husen. Oke, Husen, gimana? Seru, Husen, main Blue Cat? Lumayan. Lumayan ya. Di sana tadi Miss selipkan pertanyaan-pertanyaan itu yang sudah Husen pelajari hari ini ya. Kita review ulang hari ini terkait while loop ya, terutama itu. While loop, kemudian ada condition if, elif, else. Lalu ada fungsi-fungsi yang sudah Husen sebutkan tadi. Ada fungsi integer ya, lalu fungsi string, str ya, fungsi int, lalu fungsi input, fungsi print. Lalu ada fungsi-fungsi lain yang sudah pernah Usen pakai juga tadi kita sudah review ya pada materi tersebut. Oke, Usen. Nah, tadi coba Miss mau tanya lagi nih. Tipe data yang Husen sudah pelajari hari ini apa saja Husen? Coba Husen boleh sebutkan tipe data. Eh, Mm-mm. Tipe data. Tipe data ada integer. Oh ya, integer, Iya, input, terus input. string. String, iya, oke, good, Husen. Kemudian fungsi yang sudah Husen pakai hari ini, ada fungsi apa saja? Fungsi Integer, input, string, print, if iya, juga ya, if, ya, betul, print. sebuah condition. Oke, good job, Husen. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyain dulu sama Husen sebelum kita akhiri lesson Eh, hari ini? nggak ada. Nggak ada ya? Oke, mantap. Berarti Husen sudah cukup paham ya terkait materi tentang while loop, terutama itu yang sangat penting. Oke, Husen, kalau belum ada pertanyaan, kita akhiri dulu lesson hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari Kamis ya. Hari Kamis nanti ketemu lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih banyak Husen dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum Husen. Bye. Oke, kita close ya.